Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara melatih penyerang dengan gaya main target man. Kali ini saya menggunakan akun yang sudah lama tidak terpakai karena akun yang sering saya gunakan sedang krisis booster kondisi guys. Seperti biasa guys, untuk melatih pemain secara individu minimal kamu harus memiliki 300 booster kondisi. Jika kamu memiliki lebih banyak booster kondisi itu akan lebih bagus. Oke guys, jika kita membicarakan pemain dengan gaya main style target man, saya jadi teringat pemain Real Madrid yaitu Karim Benzema guys. Kita tahu Benzema memiliki penyelesaian yang bagus, selalu berada di tempat yang tepat saat situasi bola mati. Meskipun Benzema tidak memiliki kecepatan seperti Gareth Bale dan Eden Hazard, tapi Benzema memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pemain lainnya di Real Madrid guys. Tembakan dan penyelesaiannya sangat bagus, dia juga sering mencetak gol dari situasi bola mati, seperti saat terjadi tendangan sudut, tendangan bebas, dan tendangan penalti. Benzema juga terkadang ikut membantu pertahanan ketika terjadi tendangan sudut dari tim lawan. Dia bisa diandalkan untuk memenangkan duel udara guys. Hingga kini Benzema tetap menjadi ujung tombak El Real dan menjadi pilihan utama pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Target man adalah magnet untuk umpan udara di lini serang. Dia akan mencoba membobol gawang atau melindungi bola dari back dan menunggu rekan timnya bergabung dalam serangan. Jika kita membaca note tentang penyerang dengan gaya main target man, kita bisa menyimpulkan bahwa penyerang target man bukan hanya bagus saat menyerang, tapi mereka juga bagus saat bertahan. Untuk keahlian khusus penyerang dengan gaya main target man, saya akan melatih keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1, karena bagus untuk serangan balik. Karena menurut saya pribadi, taktik dan strategi yang cocok dengan tipe pemain seperti ini yaitu bertahan, mengandalkan serangan balik cepat dengan gaya umpan panjang dan mencetak gol dari situasi bola mati. Di video sebelumnya saya sudah berbagi tips cara melatih pemain dengan gaya main enganche. Jika enganche lebih fokus terhadap umpan dan kreativitas, kali ini cukup berbeda guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tips cara melatih pemain dengan gaya main enganche, kamu bisa lihat tutorialnya dan link videonya ada di deskripsi di bawah ini guys. Jika enganche lebih fokus melatih umpan dan kreativitas, target man lebih fokus pada atribut penempatan posisi dan sundulan. Kita tahu dua atribut tersebut termasuk ke dalam keterampilan bertahan guys. Jika kita memiliki pemain dengan gaya main target man, itu berarti kita harus memiliki gelandang yang memiliki keterampilan umpan atau umpan silang yang bagus. Tugas seorang gelandang memberikan suplai bola langsung ke area kotak penalti lawan. Mereka akan menyisir dari bawah kedua sayap dengan cepat dan mengirimkan umpan silang. Tugas target man menunggu dan mencetak gol dari umpan silang tersebut dengan kaki atau kepalanya. Oke guys, sebelum kita membahas lebih jauh tentang seorang pemain dengan gaya main target man, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya. Sebelum saya melatih atribut pemain ini, saya akan fokus terlebih dahulu pada keahlian khususnya guys. Sekarang kamu bisa pilih salah satu pemain yang ingin kamu latih secara individu, lalu klik selesai, kemudian pilih drill. Untuk melatih keahlian khusus apapun, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Contoh, saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kemudian klik selesai dan mulai latihan. Oh iya, untuk melatih keahlian khusus 50/50 keterampilan, kamu membutuhkan 65 booster kondisi guys. Lakukan latihan ini berulang kali hingga keahlian khusus selesai. Nah, setelah beberapa kali saya melakukan latihan, sekarang keahlian khusus 1/1 udah mulai selesai guys. Kita membutuhkan sekali latihan lagi untuk menyelesaikan keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1. Oke guys, kebetulan saya mendapatkan hadiah dari sponsor spesial karena baru saja menyelesaikan tugas melatih keahlian khusus untuk satu pemain manapun. Kebetulan juga kali ini hadiahnya yaitu 5% atribut pemosisian untuk satu pemain. Yang dimaksud atribut pemosisian yaitu atribut penempatan. Kita bisa memberikan atribut ini untuk seorang striker atau pemain manapun yang memiliki atribut terang penempatan posisi. Oke guys, lumayan sekarang atribut penempatan Karim Benzema sudah meningkat 5%. Dan sekarang Benzema sudah memiliki satu keahlian khusus baru yaitu pencetak gol 1 lawan 1. Dengan kita melatih pemain secara individu, selain mendapatkan atribut atau keterampilan, kita juga mendapatkan poin gaya main guys. Setelah kita mendapatkan poin gaya main 300 plus 300, tandanya kita bisa unlock gaya main ini gratis.
Dan sekarang gaya main targetman sudah masuk level 1 atau standar guys. Untuk membuka level selanjutnya kita membutuhkan lebih banyak poin dan membayar satu booster Fly Stylist. Setelah memastikan latihan kalian khusus selesai, sekarang kita bisa fokus melatih atribut pemain ini guys. Dua atribut penting yang wajib dimiliki oleh seorang targetman yaitu penempatan posisi dan sundulan. Dua atribut ini termasuk ke dalam keterampilan bertahan. Karena seperti yang dijelaskan tentang penyerang targetman, mereka bisa membantu menyerang dan bertahan dengan penempatan posisi dan sundulannya yang bagus. Mungkin ada yang ingin tahu apa kegunaan atribut penempatan posisi pada striker. Dengan penempatan yang tepat, striker bisa mencetak gol dari situasi yang sangat sulit. Mereka bisa berada di tempat yang tepat saat rekannya memberikan umpan dan mengkreasikannya menjadi gol. Oke guys, untuk melatih atribut penempatan dan sundulan, kita bisa menggunakan di latihan gunakan kepalamu. Dari latihan ini, kita bisa mendapatkan atribut kreativitas, umpan, penempatan posisi, dan sundulan. 4 atribut ini penting untuk seorang targetman agar dia bukan hanya bagus dalam mencetak gol, tapi juga kreatif dan handal memberikan assist untuk rekan timnya mencetak gol. Cukup berbeda jauh dengan penyerang poacher meskipun sama-sama posisinya striker. Oke guys, seperti biasa lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut penempatan posisi di angka 100%. Nah, setelah melakukan latihan yang melelahkan, kamu bisa cek terlebih dahulu atribut terangnya guys. Nah, sekarang atribut penempatan sudah di angka 102%. Sekarang kita bisa fokus melatih atribut sundulannya. Melatih atribut penempatan dan sundulan untuk seorang striker cukup sulit karena memiliki resiko. Atribut gelap ikut meningkat karena atribut penempatan hanya ada pada drill latihan bertahan. Dan untuk melatih sundulan, pertama saya akan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Dari latihan ini, resiko atribut gelap meningkat yaitu penjagaan dan umpan silang. Tapi ada 2 atribut penting yang bisa kita dapatkan yaitu sundulan dan tembakan. Sedangkan keluar sarang khusus untuk melatih penjaga gawang. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut sundulan mencapai 100%. Setelah beberapa kali melakukan latihan umpan bola mati, sekarang kita cek atribut sundulannya guys. Kini atribut sundulan sudah di angka 100%. Saatnya melatih atribut tembakan dan penyelesaian. Untuk melatih atribut tembakan dan penyelesaian, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Sekarang kita pilih drill lagi, lalu pilih drill latihan teknik menembak. Dari latihan ini, pemain akan mendapatkan 3 atribut penting, yaitu penyelesaian, kekuatan, dan tembakan. Isi full 6 slot di bawah ini, lalu klik selesai, dan mulai latihan. Lakukan latihan ini hingga atribut tembakan dan penyelesaian mencapai angka 100%. Oke guys, sekarang mutu Benzema sudah meningkat menjadi 80% atau bintang 5. Saya baru saja melakukan beberapa kali latihan teknik nembak dan sekarang atribut tembakan, penyelesaian, dan kekuatan sudah di angka 100%. Setelah memastikan tembakan dan penyelesaian 100%, kita bisa fokus lagi melatih penempatan posisi. Untuk latihan kali ini saya akan menggunakan drill latihan pressing. Dari latihan ini, memungkinkan keterampilan bertahan atau atribut gelap si pemain meningkat pesat. Karena lebih banyak atribut bertahan, sedangkan penempatan posisi hanya ada 1 atribut. Tapi jangan khawatir guys, yang terpenting atribut gelap tidak lebih tinggi dari atribut kunci. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Setelah beberapa kali latihan, sekarang atribut penempatan dan sundulan sudah meningkat 120%. Atribut gelap meningkat karena di latihan yang saya gunakan banyak drill bertahan. Sekarang kita bisa fokus melatih penyelesaian dan tembakan lagi agar selisihnya tidak terlalu jauh dengan penempatan dan sundulan. Pertama, saya akan melatih penyelesaian menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Dari latihan ini, pemain akan mendapatkan atribut umpan, kreativitas, dan penyelesaian. Seperti biasa, isi full 6 slot. Jika sudah, lalu klik selesai dan mulai latihan.
Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut penyelesaian mencapai angka 120%. Setelah memastikan atribut penyelesaian 120%, lalu fokus latih atribut tembakan. Kali ini saya akan melatih menggunakan drill latihan umpan bola mati. Jadi sekalian melatih atribut sundulannya guys. Lakukan latihan ini berulang kali untuk meningkatkan dua atribut tersebut. Sekarang atribut sundulan sudah meningkat 130% dan tembakan 117%. Sekarang kita bisa fokus melatih tembakan. Untuk meningkatkan tembakan, kali ini saya akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Setelah melakukan latihan yang melelahkan, kita bisa cek lagi atribut tembakan dan penyelesaiannya guys. Nah, sekarang style target man juga sudah naik level guys, karena latihan yang intens membuat poin bertambah. Efeknya meningkat 2 kali lebih efektif dari sebelumnya. Untuk membuka level, kita membayar 1 booster style. Oke guys, style target man sudah masuk level 2 atau menengah. Untuk membuka level selanjutnya, poin yang dikumpulkan jadi lebih banyak, menjadi 3.600 poin. Untuk mendapatkan lebih banyak poin, kita harus melakukan latihan individu lagi guys. Kali ini saya akan fokus pada atribut sundulan. Pada latihan selanjutnya, saya akan menggunakan drill latihan keterampilan. Untuk melatih kreativitas, giringan, dan sundulan, sedangkan konsentrasi hanya untuk penjaga gawang. Oke teman-teman, atribut sundulan kini sudah meningkat menjadi 140% dan penempatan 140%. Nah, lakukan latihan seperti tadi berulang kali hingga atribut penempatan dan sundulan lebih tinggi dari atribut manapun. Oke guys, sekarang mutu Karim Benzema sudah meningkat dari yang awalnya 71% menjadi 100%. Atau setara bintang 6 atau superstar guys. Setelah melakukan latihan yang intens, sekarang kita cek atribut kunci pemain ini guys. Tugas sponsor spesial juga ikut terselesaikan karena saya berhasil mendapatkan bintang ke-6 untuk satu pemain. Saya mendapatkan 10% atribut tembakan yang akan saya tambahkan pada Karim Benzema atau striker. Agar atribut tembakannya meningkat 10% tanpa dilatih lagi guys. Sekarang mutu keseluruhan Karim Benzema sudah meningkat menjadi 102%. Kamu bisa melatih atribut kuncinya lagi, yaitu penempatan, sundulan, tembakan, dan penyelesaian. Tapi buat dua atribut penempatan dan sundulan lebih tinggi dari atribut manapun guys. Oke guys, cukup melelahkan melatih pemain secara individu karena memakan cukup banyak waktu. Sekarang kita cek hasil latihannya setelah menghabiskan kurang lebih 300 booster kondisi. Kamu bisa melihatnya di sini. Dua atribut kunci untuk target man, penempatan, dan sundulan sudah di angka 170%. Sedangkan dua atribut kunci lainnya, tembakan dan penyelesaian, lebih kecil 20% di angka 150%. Poin gaya main Benzema sudah bertambah 1832 poin. Butuh sedikit lagi untuk naik level selanjutnya. Dan mutu keseluruhan pemain ini juga sudah meningkat 115%. Butuh sedikit lagi agar menjadi legenda 120%. Atau setara bintang 7. Nah, untuk sementara mungkin latihan cukup sampai di sini karena booster kondisi sudah menipis, guys. Mari kita uji coba pemain ini di event legenda gaya main. Kita lihat hasilnya seperti apa. Karena kualitas tim saat ini sangat lemah. Mutu 74 berbanding 65%, kita akan lihat pertandingannya seperti apa pemirsa. Saya tidak menempatkan gelandang serang AML atau OMR. Biasanya mereka itu selalu mencetak gol dan membuat striker jadi mandul. Sekarang saya menempatkan
Dua gelandang sayap, serangan balik, tendang langsung dan gol. Di menit ketiga Karim Benzema berhasil mencetak gol yang sangat bagus sekali. Sudah saya duga bahwa tendang langsung dan gol kembali dari assist dari Benzema berhasil diselesaikan oleh Osborne. Tendang langsung dan gol. 2 gol 1 assist untuk Karim Benzema. Pertandingan berakhir dan NN YouTube berhasil menang 4-0 atas Roma. Kali ini kita akan lawan Milan. Nah, saya tidak menempatkan dua gelandang serang AML atau AMR karena biasanya mereka lebih produktif ketimbang striker. Akhirnya di sini untuk menggunakan strategi bertahan, saya menggunakan gelandang sayap dan maksudnya gelandang kanan dan gelandang kiri agar dia bisa fokus memberikan umpan saja untuk striker. Dan sudah terlihat di sini bahwa ujung tombak yaitu Karim Benzema dengan raihan golnya. Setiap bertanding selalu mencetak 1 gol atau 2 gol. Jadi memang sudah mulai terlihat hasil dari latihan yang kita lakukan tadi, guys. Skor 1-1 kembali pada Benzema, tendang langsung dan gol. Di menit ke-64 Karim Benzema berhasil mencetak gol kedua. George coba menyerang kembali dan hampir saja Karim Benzema, Tolski umpan langsung pada Benzema. Memang di sini Karim Benzema menjadi target man, tapi dia juga bisa memberikan assist untuk rekannya. Tendang langsung dan gol kembali. Karim Benzema memberikan 1 assist di menit 71 untuk keunggulan NN YouTube skor 4-1. Oke, kita lanjut di pertandingan kedua melawan Bayern Munchen, pemirsa. Langsung saja ada Morza, langsung umpan kepada Karim Benzema dengan seorang target man di depan. Tujuannya yaitu pada Karim Benzema di sini untuk selalu mencetak gol di area depan. Melebar ke sisi sebelah kanan, umpan tendang langsung dan gol. Sangat baik sekali, penempatan yang sangat cantik dan penyelesaian yang sangat bagus. Tendangan bebas, umpan nomor 3, tendang langsung dan gol. Close berhasil menyelesaikan assist dari Karim Benzema. Tendang langsung, tidak. Tandingan berakhir, kita unggul 3-0 melawan Munich. Oke, lanjut melawan Liverpool. Kita akan melawan Liverpool. Membuat video ini lumayan memakan waktu cukup banyak. Saya membuatnya beberapa hari, guys. Padahal ini saya buat di hari apa ya? Udah mau 5 hari ini kali ini. 3 harian lah. 3 harian, guys. Benzema berbahaya, tendang langsung dan gol di menit 15. Karim Benzema berhasil menyelesaikan tugasnya, mencetak gol yang sangat bagus sekali. Kembali Liverpool mencoba. Serangan balik tercipta kembali. Bagus sekali, Adik Charles. Umpan pada Karim Benzema di sana. Tidak ada yang bisa mengejar, gocek kiper, tendang langsung dan gol. Di menit 81. Tendangan sudut, tendang langsung. Tidak. Tidak ada lagi waktu yang tersisa, pertandingan berakhir. Kali ini NN YouTube menang 4-2 atas Liverpool dengan mutu 65 berbanding 83,8%. Oke teman-teman, seperti itulah cara saya melatih pemain dengan gaya main target man dan hasilnya lumayan bagus. Buat teman-teman yang ingin menirunya silahkan saja. Jika ada yang salah dengan video yang saya buat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.